Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Setio Wicaksono, NIM 2502010200870. Izinkan saya menjelaskan paparan saya UAS Manajemen Investasi, yang di mana dosen pengampunya Bapak Wahyu Purbo Santoso, SE MM CFRM CPOD. Izin Pak, saya mau share screen. Eh, Baik, saya akan masuk ke soal yang pertama, yaitu analisis saham model pertumbuhan growth. Itu pendekatan constant growth digunakan untuk melakukan penelitian terhadap saham yang pembayaran dividennya mengalami pertumbuhan yang konstan. Berikut ini merupakan rumus yang dapat digunakan untuk menentukan nilai saham biasa dengan menggunakan pendekatan constant growth, yang dimana P0 sama dengan D0 buka kurung 1 tambah G tutup kurung dibagi per KS dikurangin G. Itu dipersingkat menjadi D1 di, per KS kurang G. Keterangannya itu P0 itu nilai saham. D itu berarti dividen. G itu tingkat pertumbuhan dividen. KS itu tingkat pengembalian yang diharapkan. Perusahaan, contoh soal pertama, Pak. Izin menjawab soal pertama, Pak. Itu soalnya itu perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar Rp2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang diisyaratkan atau K adalah 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Model. Berarti ini kita singkat aja Pak, dividen yang baru dibagikan, berarti D0-nya yaitu Rp2.000. Tingkat pertumbuhan dividen G-nya sama dengan 10%, berarti 0,10. Tingkat pengembalian yang diisyaratkan K sama dengan 15%, berarti sama dengan 0,15. Dividen tahun depan, yang pertama kita cari yaitu D1. D1 sama dengan DO buka kurung 1 tambah G. Sama dengan 2.000 dikali 1,10, berarti Rp2.200. Terus nilai intrinsik saham atau PO, P0. P0 sama dengan D1 dibagi K kurang G. Berarti P0-nya sama dengan 2.200 dibagi 0,15 dikurang 0,10. Terus P0-nya sama dengan 2.200 dibagi 0,05. Berarti P0-nya sama dengan Rp44.000. Berarti nilai intrinsik saham adalah Rp44.000 per lembar. B. Itu analisis obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan hutang berjangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Pihak yang mengeluarkan obligasi tersebut berarti mempunyai hutang kepada pihak yang membelinya. Sebaliknya, pihak yang membeli obligasi tersebut adalah disebut investor. Obligasi ini memiliki nilai nominal, tingkat bunga tertentu, dan umur atau masa berlaku, jangka waktunya tertentu. Misalnya, suatu obligasi memiliki nilai nominal 25.000 per lembar dengan bunga obligasi 20% dan berumur 20 tahun. Investor yang membeli obligasi mempunyai tujuan utama untuk memperoleh return atau hasil atau yield yang diharapkan akan diterima di masa yang akan datang. Oke, Pak. Ini adalah contoh soalnya. Apa contoh soal? Saya izinkan saya menjawab UAS soal yang obligasi, Pak. Itu nilai nominal per value-nya yaitu Rp10 juta. Umur obligasi maturity berarti 5 tahun. Tingkat bunga kupon itu yaitu 12% per tahun. Kupon tahunan atau C sama dengan 12% kali 10 juta. Berarti Rp1.200.000.
untuk kupon tahunannya. Terus tingkat bunga pasar atau diskon rate atau K sama dengan 10%. Rumusnya ini yaitu P sama dengan sigma N, yang bawahnya T sama dengan 1. Terus C dibagi 1 tambah K pangkat T ditambah par dibagi 1 tambah K pangkat N. Berarti nilai kupon sekarang itu K sama dengan 10%. N-nya sama dengan 5. Berarti PV-nya per value-nya PVAF 10%, 10%, 5,5 sama dengan 3,7908. Berarti PV kuponnya sama dengan 1.200.000 rupiah dikali 3,7908 sama dengan 4.548.960 rupiah. Nilai sekarang nilai nominal. Berarti PV nominal sama dengan 10 juta dibagi ke kurung 1,10 untuk kurung 5 sama dengan 10 juta dikali 0,6209, berarti sama dengan 6.209.000 rupiah. Harga wajar obligasi, harga obligasinya berarti sama dengan 4.548.960 ditambah 6.209.000 sama sama dengan 10.757.960 rupiah. Maka obligasi ini dijual dengan harga premium karena harga pasar lebih besar daripada harga nominal, yaitu 70 juta, yaitu 70, sorry Pak. Itu 10.757.960 lebih besar dari 10 juta. Terus yang C ada evaluasi portofolio saat ini. Ada 3 soal, itu soal pertama itu analisis nilai intrinsik saham PT Maju Bersama. Nilai intrinsik saham dihitung dengan dividen diskon model sederhana, di mana P0 sama dengan D1 bagi K. Dengan P0 itu berarti nilai intrinsik saham, D1 sama dengan dividen tahun depan, K berarti tingkat keuntungan yang disyaratkan investor. Karena soal tidak memberikan data dividen, maka dalam analisis akademik diasumsikan dividen yang diharapkan atau D1 sama dengan Rp5.000. Tingkat return yang disyaratkan investor K sama dengan 12%, P0 sama dengan 5.000 dibagi 0,12 sama dengan 41.667. Harga perbandingan dengan harga pasar saham sama dengan 45.000. Nilai intrinsik itu sama dengan Rp41.667. Maka harga pasar lebih tinggi dari nilai intrinsik. Berarti yang kedua saham overload, rekomendasi dijual atau tidak dibeli. 2. Penilaian obligasi. Harga obligasi dipengaruhi oleh perbandingan antara bunga kupon dan bunga pasar. Jika kupon lebih besar daripada bunga pasar, maka investor menerima bunga lebih tinggi dari pasar. Terus obligasi menjadi menarik. Terus harga obligasi lebih besar nilai nominal atau bisa dibilang premium. B. Jika kupon lebih rendah dari bunga pasar, maka investor menerima bunga lebih rendah, obligasi kurang menarik. Terus harga obligasi lebih kecil dibanding nilai nominal atau diskon, maka harga obligasi berbanding terbalik dengan tingkat bunga pasar. C. Evaluasi kinerja portofolio A. Pertama kita pakai indeks SHARP. SHARP indeksnya dengan rumus sama dengan RP dikurang RF dibagi sigma P, alfa P. Diketahui RP-nya sama dengan 18%, RF sama dengan 6%, alfa P sama dengan 20%, berarti SHARP-nya itu 18% dikurang 6% dibagi 20%. Berarti 12% dibagi 20% sama dengan 0,60. Interpretasinya
nilai SER positif dan cukup tinggi. Artinya portofolio memberikan return yang baik per unit resiko. Kinerja portofolio efisien secara risiko total. Terus rumus Jensen CAPM, alfa sama dengan RP dikurang RF ditambah beta, buka kurung, RM dikurang RF. Asumsi standar akademiknya itu return pasar RM sama dengan 15%. Berarti alfa sama dengan 18% dikurang 6% ditambah 12, buka kurung 15% dikurang 6%. Alfa sama dengan 18% dikurang 6% ditambah 108% sama dengan 18% kurang 16,8% sama dengan 1,2%. Interprestasi itu nilai Jensen positif, alfa lebih besar dari 0. Terus manajer portofolio mampu mengalahkan return pasar. Keputusan investasi aktif dan berhasil. Kesimpulan akhir untuk investor yaitu saham PT Maju Bersama overload. Atau overload berarti tidak layak dibeli. Obligasi, harga ditentukan oleh hubungan kupon versus bunga pasar. Portofolio A, indeks SARP sama dengan 0,60 atau baik. Indeks Jensen plus 1,2% itu mengalahkan pasar. Berarti manajer portofolio bekerja dengan baik. Terima kasih Pak, izin Pak, itu penjelasan dari materi dan jawaban materi UAS Manajemen Investasi dari saya Pak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.